Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pembalasan si Janda Kembang. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Di desa yang terpencil dan masih asri dengan alam yang sangat indah dan sejuk. Indah, disinilah dia berada. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana dan mayoritas penduduk setempat merupakan petani. Indah sendiri baru berusia 22 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Bima dari pernikahannya bersama Alan. Setelah meninggalkan kedua orang tuanya, Indah tinggal bersama sang nenek yang bernama Ratmi dan sang adik yang bernama Sri. Mereka hidup rukun tanpa ada perdebatan. Indah, kamu kasih makan dulu suamimu, kasihan. Dan beri dia ramuan ini. Semoga secepatnya suamimu sembuh. Emak kasihan melihat dia, ucap Mak Ratmi. Baik Mak, Indah titip Bima dulu ya, sahut Indah. Indah pun pergi menemui sang suami dan Indah sedih melihat keadaan suaminya seperti ini. Bang, makan dulu ya, dan minum ramuan ini biar abang cepat sembuh. Bukankah abang ingin melihat anak kita tumbuh besar, Bang? Ucap Indah sambil meneteskan air mata. Indah, abang gak kuat, sakit, lirih Alan sambil meringis kesakitan. Abang harus kuat. Indah tidak tega melihat abang kesakitan seperti ini. Sebenarnya penyakit apa ini? Kenapa begitu menyiksa? Setelah selesai menyuapi Alan, Indah pun akan memberikan ramuan kepada Alan. Akan tetapi Alan menolak. Sudah Indah, jangan berikan ramuan terus, percuma. Abang tak lama lagi. Abang ikhlas. Dan kamu harus ikhlaskan abang pergi dan jaga anak kita. Jadilah wanita kuat ya, ucap Alan sembari menangis. Abang, jangan bilang seperti itu. Kita akan sama-sama berjuang menyembuhkan penyakit abang ini. Dan kita akan sama-sama berjuang membesarkan Bima, Bang. Enggak, Indah. Abang gak kuat. Kamu jaga diri baik-baik. Abang sangat mencintaimu, Indah. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Alan mengembuskan nafas terakhirnya. Abang, jangan tinggalin Indah, Bang. Mak, Bang Alan, Mak. Mak Ratmi pun melihat ke arah Alan yang sudah menutup mata dengan sempurna. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ucap Ratmi dan Sari yang kebetulan sudah pulang. Yang sabar ya Mbak. Mungkin ini yang terbaik buat Bang Alan. Dia sudah tidak sakit lagi, ucap Sari. Iya benar yang dikatakan Sari, Indah. Kamu harus ikhlas kepergian suamimu agar dia bisa tenang. Tapi Mak, Indah gak tahu harus bagaimana lagi tanpa Bang Alan dengan membesarkan Bima, Mak. Kamu gak usah khawatir. Ada emak dan Sari yang akan selalu ada buat kamu. Jangan pernah merasa sendiri. Emak sayang sama kamu, begitupun Sari. Karena kalianlah yang emak miliki saat ini, ucap Mak Ratmi. Terima kasih Mak, terima kasih. Mak Ratmi pun mengangguk. Ya sudah, sekarang kita panggil warga untuk segera memandikan dan memakamkan jenazah Alan, ucap Ratmi. Indah hanya mengangguk saja.
Dia tidak percaya dengan kepergian suaminya secepat itu. "Bang, aku ikhlas. Jika ini memang takdir kita, aku ikhlas. Maafkan aku selama aku menjadi istrimu belum sempurna. Aku janji akan membesarkan anak kita dengan penuh kasih sayang, Bang. Dan aku yakin kita akan bertemu nanti suatu saatnya tiba." Batin Indah. Warga pun berbondong-bondong datang ke rumah Mak Ratmi. "Mak, Indah, kami semua warga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Alan. Dia sosok yang begitu baik terhadap kami. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah," ucap Pak RT. Amin. Terima kasih Pak RT. Setelah beberapa jam, akhirnya proses pemakaman pun berjalan dengan lancar. Indah masih saja menangisi kepergian suaminya. Tanpa disadarinya, ada seseorang yang memperhatikan dirinya dari kejauhan. "Akhirnya statusmu berubah juga, Indah." Monolog seseorang itu. Malam pun berlalu begitu cepat. Indah hanya melamun. Kini dia kesepian, yang dimana harusnya menemani suaminya. Kini hanya tinggal kenangan. "Bang, aku rindu. Aku gak bisa tanpamu," lirih Indah. Dia terus terisak. Mbak, Ucap Sari. Indah pun menoleh kepada Sari. ada apa Sri? "Mbak, jangan sedih lagi ya. Sri gak tega lihat Mbak seperti ini. Mbak harus kuat. Mbak ingat, ada Bima yang harus kita besarkan, Mbak," ucap Sari. "Kamu benar, Sari. Mbak tahu Mbak pasti kuat. Tapi Mbak belum bisa sepenuhnya menerima kalau Abang Alan sudah meninggal. Sudah meninggal, Sari. Sudah meninggalkan kita." Sari hanya bisa pasrah dan terus memeluk Indah, mengusap punggungnya, menenangkan sang kakak. Tiba-tiba suara tangisan balita membuyarkan pelukan mereka. "Mbak, sepertinya Bima bangun, Mbak. Ayo kita ke sana," ucap Sari. Cup." Indah menenangkan Bima yang bangun dan terus menyusui Bima. Seketika Bima pun tertidur lagi. "Sepertinya Mbak harus kerja, Sari." "Mbak mau kerja apa? Kan Bima masih kecil. Biarlah aku saja yang bekerja di ladang, Mbak. Sebentar lagi juga panen, Mbak. Biar nanti aku jualan hasil panen itu buat kebutuhan kita sehari-hari." "Kamu memang adik yang baik, Sari. Tapi Mbak gak tega lihat kamu kecapean. Lebih baik Mbak yang kerja. Kamu tungguin Bima saja ya, selama Mbak kerja di ladang ya." Memang sebagian besar masyarakat di sana bertani, mempunyai ladang banyak, termasuk juga Indah dan Mak Ratmi. Mereka sejak dulu sudah mempunyai ladang yang hanya tak seberapa, tapi mereka bersyukur masih bisa mencari pundi-pundi uang dari hasil kebunnya. Kini sudah larut malam. Indah dan Bima serta Sari sudah terlelap tidur. Sedangkan Mak Ratmi, dia tidur terpisah. Di keheningan malam, serak, 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 sayup-sayup suara langkah seseorang yang semakin terdengar jelas, membuat Indah seketika itu bangun. Suara langkah kaki siapa itu? Batinnya. Suasana malam begitu mencekam. Suara angin yang begitu besar sehingga pepohonan meliuk-liuk. Blak. "Astagfirullah, ya Allah," ucap Indah kaget. Dia pun penasaran suara apa yang tadi mengagetkannya. Dia pun memberanikan diri ke ruang tamu. Ternyata hanya pintu, lirihnya. Indah pun buru-buru menutup pintunya. Akan tetapi dia melihat sosok yang berdiri di balik pepohonan. Sosok yang tidak jelas tengah menatap tajam pada Indah. Indah seketika mematung. Dia langsung terkejut dan
segera menutup kembali pintunya. Siapa sosok itu? Kenapa begitu menakutkan sekali? Lalu Indah pun akan kembali ke kamarnya. Tiba-tiba saja pundak Indah ada yang menyentuhnya. Sontak membuat bulu kuduk Indah merinding. Dia memberanikan diri melihat siapa yang telah menyentuh pundaknya itu. Dan tiba-tiba sosok dengan wajah menyeramkan penuh luka dan mata melotot penuh darah. Taringnya yang memanjang dan seketika mencekik leher Indah dengan kuku-kuku yang runcing. Tolong, kamu siapa? Kamu harus mati. Kamu harus mati. Suara menyeramkan dan menggelegar membuat Indah semakin ketakutan. Indah tidak bisa berbuat apa-apa sebab lehernya dicekik sosok makhluk menyeramkan itu. Apalagi kukunya semakin menancap, membuat leher Indah mengeluarkan darah segar. Ya Allah, tolong aku. Ini sakit. Batin Indah semakin menancapkan kukunya, semakin banyak darah yang keluar. Dan seketika sosok itu pun mulai mendekati wajahnya ke wajah Indah. Sungguh menyeramkan bagi penglihatan Indah. Aku akan membunuhmu. Suara itu terus menggelegar, dan sosok itu pun tiba-tiba menusukkan taringnya ke bola mata Indah. Tidak. Mbak, bangun mbak. Apa yang terjadi mbak? Ucap Sari. Astagfirullahaladzim. Sari, mbak takut. Mbak takut banget Sari. Mbak kenapa? Apa mbak mimpi buruk? Sepertinya begitu Sari. Ya sudah mbak, ini minum dulu. Udah jangan memikirkan mimpi itu. Mimpi kan cuman bingat tidur mbak. Tiba-tiba Mak Ratmi datang. Kenapa Indah? Kok wajah kamu pucat? Enggak apa-apa mak. Tadi Indah hanya mimpi buruk saja. Makanya kalau tidur baca doa dulu. Ya sudah, emak mau ke dapur dulu. Ini sudah subuh. Kalian cepat ke air. Sholat dulu ya. Mak Ratmi pun berlalu pergi. Apa benar ini cuma mimpi saja? Siapa sebenarnya sosok makhluk menyeramkan itu? Batin Indah. Di pagi hari, sang mentari telah memancarkan sinarnya. Indah dan Mak Ratmi beserta Sri sedang sarapan pagi sebelum memulai aktivitasnya. Mak, apa hari ini Mak akan ke ladang lagi? Ucap Indah yang sambil menyuapi bubur ke Bima. Iya Indah, soalnya ada sebagian sayuran yang harus diambil, yang harus dipanen. Apa Indah boleh ikut mak? Kau urus saja Bima. Soal ini biar mak saja yang urus. Ya sudah, nanti biar Indah saja yang jual habis panennya ya mak. Ya sudah. Indah, Sri, mak berangkat dulu ya. Ucap Mak Ratmi sambil mencium Bima. Sepertinya Mbak harus cari kerjaan Sri. Mbak mau kerja di mana? Enggak tahu Sri. Apa di kebun teh itu ada lowongan ya? Kurang tahu. Tapi nanti Sri cari tahu deh. Tapi kalau ada, apa Mbak yakin mau kerja di situ? Iya Sri. Lah emangnya mau kerja di mana lagi kalau bukan di situ? Mbak kan belum ada pengalaman kerja di kota. Terus Mbak juga gak tega harus ninggalin Bima. Ucap Indah. Iya juga ya Mbak. Ya sudah, kalau begitu Sri mau cari tahu dulu ya Mbak. Siapa tahu ada ya Mbak. Semoga ada rezekinya Mbak. Amin. Makasih banyak ya Sri, udah mau nolongin Mbak. Ih, apaan sih Mbak? Kayak sama siapa aja.
Lalu Sri pun meninggalkan Indah bersama Bima. Sri akan mencari tahu apa ada pekerjaan untuk sang kakak. Sri terus mencari tahu sampai akhirnya dia tak sengaja menabrak Juragan Satrio, juragan yang terkenal dengan sebutan juragan terkaya di desa itu, dengan penghasilan kebun teh terbaik. Brak! Aduh, lirih Sri sambil menahan kesakitan. Sri mendongak siapa yang tadi dia tabrak barusan. Seketika jantung Sri berhenti berdetak. Dengan wajah penuh ketakutan, dia pun bahkan sampai berkeringat dingin. Aduh, habislah aku, batin Sri. Maafkan saya juragan, ucap Sri sambil menunduk. Apa yang kamu lakukan supaya saya memaafkanmu, bocah kecil? Seketika Sri hanya diam. Dia semakin ketakutan atas apa yang dia dengarkan barusan. Sekali lagi saya mohon maaf juragan, ucap Sari sambil memohon pengampunan. Sri tahu orang yang sedang dihadapinya ini terkenal dengan sangat kejam. Bahkan dia berani membunuh siapapun yang mengusiknya. Sri, ucap seseorang. Ya, dia adalah Indah. Indah mempunyai firasat buruk tentang adiknya. Ternyata benar, yang dihadapi adiknya bukan orang sembarangan. Mbak, Sri menghampiri Indah. Apa yang terjadi? Ucapnya Indah. Ucap Juragan Satrio. Tentu dia sangatlah senang, karena dari dulu Juragan Satrio menyukai Indah. Sampai Indah menikah, perasaannya tidak pernah hilang. Meskipun dia marah besar akan pernikahan Indah itu yang membuat dia tidak bisa lagi mencuri hati Indah. Tetapi tak lama pernikahan Indah karena Alan sang suami meninggal dunia dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tentu membuat Juragan Satrio senang atas apa yang terjadi kepada Alan. Sebenarnya bukan hanya Juragan Satrio saja yang menyukai Indah, melainkan semua pemuda, bahkan pria beristri pun selalu menggoda Indah. Tak hayal, banyak yang membenci Indah. Para wanita desa selalu menyudutkan Indah dengan berbagai cacian, bahkan makian. Tetapi Indah tak pernah menggubrisnya. Dia tidak pernah merasa menggoda pria beristri ataupun pemuda sekalipun. Bahkan Juragan Satrio yang mempunyai 3 orang istri benar-benar membuat Indah muak. Juragan, maafkan kesalahan adik saya, mohon Indah. Apa yang akan kamu lakukan supaya saya bisa memaafkan adikmu itu? Sungguh-sungguh menyebalkan, batin Indah. Jangan mengumpat Indah. Apa kamu lupa siapa saya? Tentu Indah ingat siapa yang dihadapannya ini. Sosok psikopat yang tidak pandang bulu. Saya tahu juragan. Saya akan lakukan apa aja agar juragan bisa memaafkan adik saya. Juragan Satrio tersenyum meringis. Tentu ini adalah kesempatan untuknya. Baiklah, kalau begitu maukah kamu jadi istriku? Apa? Benar-benar gila ini orang tua, umpat Indah. Maafkan saya juragan. Apa tidak ada yang lain selain itu? Saya tidak mungkin menerima juragan, sedangkan saya baru saja kehilangan suami saya juragan. Saya sedang berduka juragan. Sri yang mendengarkan penuturan kakaknya hanya bisa mengangguk. Semoga kakaknya baik-baik saja setelah ini. Entah apa yang dirasakannya sekarang. Dia seperti punya firasat yang tidak baik untuk keselamatan kakaknya. Jadi kamu menolak saya, Tak habis pikir dengan wanita ini. Baru kali ini dia ditolak mentah-mentah, membuat Juragan Satrio sangatlah malu. Calang, ucap seseorang. Seseorang wanita dengan bodi mulus, seksi, berdiri dengan sorotan mata tajam mengarah pada Indah. Indah yang keheranan pun hanya bisa terdiam. Jangan pernah menggoda suami saya ya.
atau kamu tahu akibatnya, ucap Reni, istri pertama dari Juragan Satrio. Maafkan saya Nyonya, saya tidak menggoda Juragan Satrio. Saya hanya meminta maaf. Tadi adik saya tanpa sengaja menabrak Juragan Satrio. Bohong sayang, dia sepertinya ingin menggodaku. Buktinya dia terus mendekatiku. Ternyata jalang sepertimu tidak tahu diri. Sudah suamimu meninggal, malah kau ingin menggodaku. Fitnah Juragan Satrio. Indah membulatkan matanya dengan sempurna. Fitnah apalagi ini? Bohong Nyonya, tolong percaya sama kami. Kami memang orang miskin, tidak seperti Anda dan Juragan Satrio. Tetapi kami tahu diri, kami juga mempunyai harga diri. Walaupun kami miskin, itu semua yang dikatakan Juragan Satrio bohong, ucap Indah. Reni yang mendengarkan itu tak percaya. Pasalnya wanita itu tahu betul karakter suaminya. Meskipun dia tahu Indah tak pernah menggubrisnya, akan tetapi harta yang membuat Reni menjadi lupa akan kebenaran. Warga pun ikut nimbrung, membuat mereka keheranan. Ada yang tersenyum mengejek Indah. Tentu itu ibu-ibu yang mempunyai suami. Dan ada yang merasakan kasihan, karena bagi mereka yang kenal Indah, Indah bukan wanita yang seperti itu. Apa yang dikatakan Mbak Indah benar Nyonya. Juragan Satrio lah yang ingin menikahi Mbak Indah. Dengan embel-embel Juragan Satrio akan memaafkan saya, tegas Sri. Apa? Reni pun kaget. Apa benar itu Mas? Bohong sayang, itu fitnah. Bocah, jangan asal nuduh kamu ya. Apa kamu tidak takut sama saya? Saya bisa saja membunuhmu. Seketika wajah Sri langsung pucat pasi. Dia tidak tahu harus bicara apa lagi. Bicara pun percuma rasanya. Kini lidahnya tiba-tiba menjadi keluh. Indah yang melihat Sri ketakutan langsung memeluk Sri dan Bima. Tenang, ada Mbak di sini, ucap Indah sambil menenangkan adiknya. Sedangkan Mak Ratmi baru pulang dari ladang dan dikagetkan seorang warga memanggil dengan tergesa-gesa. Mak. Aduh, ada apa ini? Itu Mak. Itu naon? Mak, Indah sama Sri lagi berantem di sana Mak, sama istrinya Juragan Satrio. Dan Juragan Satrionya di sana. Astagfirullah. Hayaya wae. Duh, tunggu sebentar Le. Mak Ratmi pun tergesa-gesa melangkah menuju di mana Indah dan Sri. Ketika semua warga sudah berkerumun, cacian bahkan hinaan terus terlontar dari mulut-mulut warga. Begitupun dengan Reni, istri dari Juragan Satrio tersebut. Indah, gak nyangka banget ya kamu. Kirain kamu itu wanita yang baik, menjaga kehormatannya. Tapi ternyata apa? Sama saja seperti seorang jalang yang memburu mangsanya, ucap salah satu warga. Iya betul. Kamu gak kasihan apa? Bukannya suami kamu baru saja meninggal, malah nyari mangsa. Kenapa? Apa kamu gak punya uang buat bertahan hidup? Hah? Ucap salah satu warga yang memang sangat membenci Indah. Cukup. Apa kalian sudah puas menghina saya? Apa kalian gak sadar? Apa yang kalian bicarakan itu membuat fitnah. Itu sebuah fitnah. Fitnah yang kalian lontarkan kepada saya itu sudah membuat saya terluka, tegas Indah. Alah, jalang mah jalang saja. Mana mau ngaku. Asal kamu tahu Indah, kamu telah membuat saya marah. Sekali lagi kamu menggoda suami saya tidak akan segan-segan membuat perhitungan sama kamu, ucap Reni penuh penekanan. Sedangkan di sisi lain, Juragan Satrio tersenyum kecut. Pasalnya dia telah berhasil mempermalukan Indah di depan semua warga. Ini belum seberapa Indah, kau pantas mendapatkannya. Siapa suruh kau menolak saya dan mempermalukan saya, batin Juragan Satrio. Tiba-tiba Mak Ratmi datang dengan gontainya.
Hentikan, sudah cukup. Semua warga yang menyaksikan Indah diolok-olok kini seketika berbalik ke arah Mak Ratmi. Apa yang kalian lakukan? Tanpa bukti itu sama saja fitnah. Jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang belum jelas ada faktanya, ucap Mak Ratmi. Asal kalian tahu, saya tidak pernah mendidik cucu-cucu saya untuk berbuat keji seperti itu. Tahu nggak? Apalagi menggoda seseorang yang tidak pernah disukai cucu saya, ucap Mak Ratmi sambil melihat sekilas ke arah Juragan Satrio. Entah apa yang membuat Mak Ratmi begitu berani, apalagi melihat Juragan Satrio begitu muak. Apa yang dikatakan Mak Ratmi benar, ucap seseorang di balik kerumunan warga. Ya, pria itu adalah Bagas Karya. Bagas adalah adik kandung dari mendiam suaminya Indah. Bagas sendiri bisa berada di desa tempat tinggal Indah karena ingin ziarah ke pemakaman kakaknya, yaitu Alan. Akan tetapi perjalanan dia terhenti setelah mendengar kerusuhan di kerumunan warga. Akhirnya Bagas menghampiri dan mendengarkan semua apa yang dibicarakan warga, dan tentunya Mak Ratmi beserta Indah. Tentu hal itu membuat Bagas terkejut. Pasalnya yang dikerumunin warga adalah Indah, kakak iparnya sendiri. Bagas, lirih Indah. Bagas hanya menatap Indah lalu tersenyum. Maaf warga-warga sekalian, saya bukan ingin ikut campur, tapi saya sudah tahu dan mengenal Mbak Indah karena dia adalah istri abang saya. Jadi mohon buat kalian semua, terutama Juragan Satrio dan juga Nyonya, maaf ya. Maaf untuk sebesar-besarnya atas kesalahan yang diperbuat Mbak Indah, ucap Bagas. Tidak bisa seperti itu anak muda, tegas Juragan Satrio. Dia sudah menggoda saya. Apa saya harus diam? Ucap Juragan Satrio lagi. Bohong, itu semua bohong. Apa yang Juragan mau dari saya? Kenapa Juragan memfitnah saya? Bukankah Juragan sendiri yang bilang kalau Juragan ingin saya menjadi istri Juragan? Tapi saya menolak Juragan. Apa Juragan ingin balas dendam dengan memfitnah saya seperti itu? Celetuk Indah dengan amarah yang menggebu-gebu. Kali ini dia tidak takut dengan siapa yang dihadapinya itu. Kau pikir saya mau sama kamu? Cih, jalang murahan sepertimu tidak pantas bersanding denganku, ucap Juragan Satrio. Bohong kalau dia tidak menyukai Indah. Bukankah dari dulu dia menyukainya? Benar-benar berdebah si Satrio ini. Bagas yang mendengarkan penuturan dari Satrio mendadak naik pitam. Dia meninju Juragan Satrio tanpa babibu, terus-menerus membuat Juragan Satrio kewalahan. Keparat, kau orang tua, berani-beraninya seperti itu. Aku tidak akan segan-segan membuatmu menderita, dan aku tidak takut siapapun kamu, ucap Bagas yang sedari tadi terus-menerus menghantam Juragan Satrio. Semua warga panik. Pasalnya apa yang dikatakan Bagas itu akan menimbulkan bencana baginya, dan tentu sudah membangunkan macan yang sedang tidur. Astagfirullah nak, sudah cukup nak, ucap Mak Ratmi menghampiri Bagas. Ini gak bisa dibiarkan mak, dia sudah keterlaluan, jawab Bagas. Hei bocah, kau pikir kau siapa ha? Kau akan tahu akibatnya sudah membuat suami saya seperti ini, ucap Reni. Para warga pun membantu Juragan Satrio dan memboyongnya pergi. Sedangkan Indah dan Sri, mereka ketakutan apa yang akan terjadi setelah ini. Pasti ada saja masalah yang akan menimpa keluarganya nanti. Begitupun terhadap Bagas. Pemuda itu tak tahu kalau yang dihadapinya barusan psikopat jahat. Warga pun berlalu pergi meninggalkan kerumunan. Kamu tidak apa-apa kan? Ucap Indah kepada Bagas. Tidak kok mbak. Nah Bagas, apa kamu tidak berpikir sebelum menyerang Juragan Satrio? Dia orang yang sangat kejam. Bagaimana nasib nanti kamu nak? Ucap Mak Ratmi penuh khawatir. Mak,
Gak usah takutin sama manusia. Lagian saya tak takut sedikit pun sama dia, ucap Bagas. Yang membuat Mak Ratmi, Indah dan juga Sri hanya menggelengkan kepalanya saja. Ya sudah, nah Bagas, terus kamu mau kemana? Saya mau ziarah, Mak. Saya kangen sama Abang Alan. Indah yang mendengarkannya ikut sedih. Dia jadi teringat kembali mendiang suaminya. Sedangkan di rumah Pak Istana, Juragan Satrio sedang diobati oleh para istrinya. Suamiku, apa yang terjadi? Ucap Lucy, istri kedua dari Juragan Satrio. Panjang ceritanya, ucap Juragan Satrio. Ya sudah, biar saya bantu obatin, Mbak, ucap Rima, istri ketiga Juragan Satrio. Mereka pun mengobati Juragan Satrio dengan telaten. Sedangkan Juragan Satrio merutuki dirinya sendiri. Dia merasa malu karena kalah berduel dengan pemuda ingusan menurutnya. Sial. Awas saja, saya tidak akan pernah diam. Dan lihat saja Indah, apa yang akan saya lakukan sama kamu. Tunggulah, batin Juragan Satrio. Sore pun begitu cepat. Kesejukan masih terasa meskipun sang mentari akan tenggelam. Kini Bagas berada di kediaman Mak Ratmi. Mak, ucap Bagas sambil menepuk punggung Indah. Astagfirullah Bagas, kamu ngagetin Mbak aja. Mbak ngelamun terus kenapa sih? Ucap Bagas sambil menggendong Bima. Entahlah, perasaan Mbak gak enak terus. Mbak pasti mikirin si psikopat itu ya. Bagas, ucap Indah. Kini netra mereka bertemu, saling tatap dengan pikirannya masing-masing. Bohong jika Bagas tidak salah tingkah. Siapa yang tak menyukai seorang Indah? Bagas pun menyukainya sejak Indah masih gadis. Bagas memendam perasaan dan belum juga terungkap. Ternyata jodohnya bukan dia, melainkan abangnya. Akhirnya Bagas merelakan Indah demi kebahagiaan abangnya dan terus memendam perasaannya meskipun harus sakit. Indah tidak tahu bahwa adik iparnya pun menyukai dirinya. Kenapa Mbak? Ucap Bagas. Andai kamu masih ada Mas, pasti kamu seperti kembar. Wajahmu kenapa mirip sekali dengan Mas Alan Bagas? Batin Indah. Tanpa terasa air matanya menetes. Loh, kok Mbak nangis? Mbak hanya ingat sama abangmu Bagas. Kalau Mbak ingat terus sama abang, nanti kasihan abangnya. Biarkan abang tenang di sana Mbak. Iya, Mbak juga sudah mengikhlaskan kepergian abangmu kok. Hanya saja melihat wajahmu, Mbak jadi teringat abangmu, ucap Indah sambil tersenyum. Ya udah, lihat aja wajahku Mbak. Indah pun tertawa. Seketika Bagas melihat Indah tertawa, terpesona. Baru kali ini dia melihat Indah tertawa di hadapannya. Astagfirullah, sadar Bagas, itu punya abangmu, batin Bagas sambil mengusap dada. Bagas, Mbak mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa Mbak? Tolong kamu jaga Bima ya. Lah, emang Mbak mau kemana? Entahlah. Ih, Mbak nih aneh deh. Ya pokoknya tolong jagain keluarga Mbak termasuk Bima ya. Iya Mbak, siap. Mereka pun terdiam dengan pikirannya masing-masing. Di malam hari yang dingin, di kamar yang sederhana, Indah tengah memandangi wajah sang anak yang tengah tertidur pulas, yang dimana begitu mirip almarhum suaminya. Nak, kamu begitu mirip sama ayahmu. Ibu jadi rindu sama ayahmu nak. Andai saja ayahmu masih ada nak. Tiba-tiba saja Indah menangis, teringat kembali almarhum suaminya. Cekrek. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mbak,
ucap Sari yang menghampiri Indah. Iya Sri, ada apa? Itu Bang Bagas mau pamit katanya. Oh ya udah ayo. Mereka pun sama-sama keluar menemui Bagas. Bagas, kamu mau pulang? Mbak. Iya Mbak, kasihan ibu di rumah. Ya udah, hati-hati ya. Maaf kalau Mbak belum bisa mengunjungi ibu. Dan tolong sampaikan salam kami ya, ucap Indah. Baik Mbak, akan Bagas sampaikan. Kalau begitu Bagas pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap mereka serempak. Bagas tunggu. Iya Mbak, ada apa? Kamu ingatkan pesan Mbak tadi sore? Iya Mbak, Bagas ingat. Indah hanya mengangguk saja dan tersenyum. Ya sudah, makasih ya Bagas. Kamu mau jagain keluarga Mbak. Bagas sebenarnya keheranan kenapa mbaknya ini mesti menitipkan keluarganya pada dirinya. Pasalnya Mbak Indah sendiri gak tahu mau kemana. Bagas pun mengangguk. Ya sudah ya Mbak, Bagas pulang dulu. Bagas pun pergi menjauh, melangkah menuju rumahnya. Indah kini hanya melamun melihat kepergian adik iparnya itu. Semoga kamu bisa menjaga amanahku ya Bagas, batin Indah. Sedangkan di rumah Mbak Istana, Juragan Satrio sedang melamun, memikirkan rencana yang akan dilakukannya untuk mendapatkan Indah si janda desa. Apa yang harus aku lakukan supaya dia mau menjadi istriku? Ada monolog Juragan Satrio. Tanpa Juragan Satrio sadari, dari tadi ada yang memperhatikan dirinya dan menguping dirinya berbicara sendiri. Itu pun masih terdengar. Siapa lagi kalau bukan istri pertamanya, Reni. Siapa orang yang dimaksud si bandot tua itu? Apa si Indah? Aku tidak akan membiarkan siapapun untuk menjadi istri keempatmu bandot tua. Dirimu sudah cukup buatku mengalah dan menyakitiku dengan menikahi dua wanita itu. Sekarang kau sudah mulai mencari istri lagi. Kali ini aku tidak akan tinggal diam. Sebelum dirimu bertindak, aku yang akan bertindak duluan, walaupun dengan cara yang tidak wajar. Batin Reni sambil tersenyum menyeringai dengan penuh amarah. Sepertinya aku harus cari tahu nih, monolog Reni. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Seperti biasa, aktivitas warga sekitar adalah bertani dan tentu membuat warga sangat sibuk. Sedangkan Indah, dia akan mencari pekerjaan. Dia akan menemui orang yang bekerja di perkebunan teh, mencoba cari tahu apakah masih ada lowongan pekerjaan buat dirinya. Indah, mau kemana kamu pagi-pagi sekali? Ucap Mak Ratmi. Indah mau cari kerjaan Mak. Terus Bima sama siapa? Bima sama Sri Mak. Mak, tolong kali ini saja, Indah mohon sama Mak. Mak Ratmi hanya menghela nafas meskipun berat hati mengizinkan cucunya itu untuk mencari pekerjaan. Tetapi mau bagaimana lagi? Ya sudah, tapi kamu hati-hati ya. Iya Mak, terima kasih. Sri, Mbak titip dulu Bima ya sama kamu. Ya Mbak, gak apa-apa. Indah hanya mengangguk dan menyalami tangan Mak Ratmi. Ya sudah, Indah pergi dulu ya Mak. Doakan Indah semoga dapat kerjaan. Setelah Indah beranjak pergi, Mak Ratmi merasa khawatir. Dia merenung dan membuat Sri kebingungan apa yang sedang terjadi kepada sang nenek. Mak gak apa-apa kan? Sri, ngagetin aja. Mak kenapa sih? Kok ngelamun? Ini loh Sri, Mak tuh kok khawatir ya bawaannya sama mbakmu itu. Iya, Sri juga sama kok Mak. Tapi kata Mbak Indah dia gak bakalan kenapa-napa kok. Semoga saja ya. Sedangkan di tempat lain,
Reni sudah bersiap-siap akan mengikuti Juragan Satrio secara sembunyi-sembunyi. Aku harus mengikuti bandot tua itu, batin Reni. Sedangkan istri kedua dan ketiga Juragan Satrio itu terlihat akur. Bahkan mereka tidak mempunyai sifat jahat. Berbeda dengan Reni, istri pertama Juragan Satrio. Juragan Satrio pun akan bergegas pergi kali ini. Juragan Satrio dikawal orang-orang berbadan kekar. Tentu saja diikuti Reni yang secara sembunyi-sembunyi. Juragan, kita akan kemana hari ini? Ucap seseorang yang berbadan besar itu. Kita akan ke perkebunan, ucap Juragan Satrio. Di perjalanan yang lumayan jauh, Indah melangkah gontai dan dia bersemangat untuk mencari pekerjaan demi kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Dia rela berkorban apapun, apalagi sekarang tidak ada yang menafkahinya. Menjadi seorang janda tidaklah mudah, apalagi setelah mempunyai anak. Berat hati harus meninggalkan anak meskipun hanya setengah hari. Capek sekali rasanya. Monolog Indah. Indah, ucap seseorang. Indah pun menoleh ke sumber suara tersebut. Tika, ucap Indah tersenyum manis. Tika adalah sahabat satu-satunya Indah sejak kecil sampai lulus SMA. Tika langsung bekerja di kota, sedangkan Indah dia tidak bekerja, melainkan dinikahi Alan. Indah, ini kamu kan? Iya, ini aku, siapa lagi? Ucap Indah sambil melihat malah sahabatnya itu. Maaf deh, habisnya kamu jadi beda tahu nggak? Beda apanya sih? Ucap Indah. Beda, ya makin cantik aja, ucap Tika sambil menggoda Indah. Ih, ngadi-ngadi kamu ini, ucap Indah lagi. Serius? Indah, maaf ya, aku gak ke rumah kamu waktu suami kamu meninggal. Iya, gak apa-apa kok. Mohon doanya saja, semoga almarhum Bang Alan tenang, ucap Indah sambil menunduk. Amin. Semoga almarhum tenang di sana. Udah jangan sedih ya. Kamu mau kemana pagi-pagi gini? Aku mau cari kerjaan. Masa iya aku mau ngandelin mak terus? Aku kasihan lihat mak sudah tua, jawab Indah. Terus anak kamu? Bima aku titipin sama Sri. Oh, jawab Tika singkat. Ya sudah, aku tinggal dulu ya. Mau ke perkebunan teh itu. Semoga saja ada kerjaan buat aku. Ya sudah, ayo aku antar, ucap Tika. Mereka pun pergi, sesekali asik bercanda. Beberapa menit berlalu, Indah juga Tika sudah berada di perkebunan milik Juragan Satrio. Wah, luas ya, ucap Tika. Dasar, emang kalau udah diam di kota ya begitu ya, ucap Indah. Hehehe, ya maaf, kan aku lupa lagi. Ini tuh padahal tempat kita bermain dulu ya, ucap Tika. Indah hanya menggelengkan kepalanya, tak habis pikir sama kelakuan sahabatnya itu. Seseorang berdehem membuat Indah dan Tika menoleh seketika. Juragan, mau apa kesini? Anu tuan, udah kamu bilang aja mau kerja, bisik Tika. Saya mau kerja di sini juragan. Apa masih ada pekerjaan yang kosong? Apa? Kerja? Indah, apa kamu sudah tak ada malu? Kemarin kamu mempermalukan saya, sekarang apa? Kamu mau kerja di tempat saya? Suara gelak tawa Juragan Satrio membuat Indah dan Tika ketakutan. Maafkan saya juragan.
ucap Indah. Hah? Jalang, dengar baik-baik. Saya tidak akan segan-segan kepada siapapun, termasuk kamu Jalang murahan. Apalagi kamu sudah mempermalukan saya di hadapan semua warga. Apa salah saya, Juragan? Bukankah benar Juragan sendiri yang menfitnah saya? Kau pikir saja salah kamu apa? Baiklah Juragan, maafkan saya. Saya sudah lancang waktu itu. Dan saya mohon Juragan, saya ingin bekerja. Tika yang mendengar itu semua merasa takut dan kasihan terhadap Indah. Tapi dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, saya akan memperkerjakanmu di sini. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya Juragan? Kamu harus menjadi istriku. Atau apa Juragan? Semua keluargamu akan saya bunuh, termasuk dia, sahabatmu, ucap Juragan Satrio dengan berbisik ke telinga Indah. Jantung Indah seketika berhenti berdetak. Jangan Juragan, tolong jangan lakukan itu Juragan, ucap Indah sambil bersimpul di kaki Juragan Satrio. Tika yang melihat itu pun seketika kaget. Indah, bangun. Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah bersimpuh pada siapapun. Dia bukan raja, ucap Tika penuh emosi. Juragan Satrio hanya tersenyum. Kali ini dia menang dan tinggal menunggu jawaban dari sang pujaan hati. Sedangkan di tempat yang sama, Reni mendengar itu penuh emosi. Jadi benar apa dugaanku, si bandot tua itu ingin menikahi si Indah. Ini tidak bisa dibiarkan. Cukup aku mengalah. Dan kali ini aku tidak akan pernah tinggal diam lagi. Dan aku tidak mau kehilangan semua harta kekayaan si bandot tua itu. Kalau sampai terjadi dia menikahi si Indah, pasti harta sebagian besar akan jatuh ke tangan wanita itu. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Reni tidak merasa takut kepada kedua dan ketiga dari istri Juragan Satrio. Pasalnya Reni lebih berkuasa, sedangkan mereka hanya bisa pasrah dan lebih segan terhadap Reni. Akan tetapi Reni kali ini ketakutan. Pasalnya Juragan Satrio lebih menyukai Indah, yang memang diakui Reni lebih unggul segalanya, termasuk kecantikannya. Jadi bagaimana Indah? Ucap Juragan Satrio. Indah melirik ke arah Tika, dan Tika hanya menggeleng kepalanya, tanda dia tidak setuju. Tanpa disadarinya, nyawa dirinya dalam bahaya. Baik Tuan, saya akan menikah denganmu. Sontak membuat Tika terkejut. Tak habis pikir dengan sahabatnya itu. Berbeda dengan Juragan Satrio, dia begitu bahagia. Baiklah Indah, karena kamu sudah mau menikah denganku, kamu tak perlu repot-repot untuk mencari pekerjaan, karena ini semua milikmu, ucap Juragan Satrio. Indah hanya terdiam. Serba salah ada di posisinya saat ini. Bila dia tidak menikah dengan bandot tua itu, maka nyawa orang yang Indah sayang akan melayang. Sungguh licik kau bandot tua. Di saat seperti ini kau menggunakan kelemahanku, batin Indah. Ya sudah, persiapkan dirimu, karena besok saya akan ke rumahmu, ucap Juragan Satrio. Indah hanya mematung saja. Dia enggan menjawab. Juragan Satrio tersenyum dan berlalu pergi. Sedangkan Tika merasa keheranan. Kamu apa-apaan sih? Apa kamu sudah gila? Hah? Ucap Tika dengan penuh emosi. Iya, aku gila. Bahkan aku akan lebih gila jika kehilangan kalian. Runtuh sudah pendirian Indah, dan kini dia tertunduk di tanah. Tika yang mendengarkan semua itu keheranan. Apa maksud kamu Indah? Jawab, ucap Tika. Indah pun kini menatap tajam ke arah Tika, dan tentu membuat Tika merinding. Tika, kamu dengar aku. Jika aku tidak menikah dengan bandot tua itu, maka
Indah tidak bisa melanjutkan perkataannya. Lidahnya terasa kaku untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Maka apa Ndah? Kamu jangan bikin aku khawatir dan penasaran seperti ini, ucap Tika penuh emosi. Iya, kalau aku tidak menikah dengan benda tua itu, maka keluargaku akan mati terbunuh, termasuk kamu Tika. Aku tidak tahu harus bagaimana. Sedangkan suami aku aja tanahnya masih basah. Masa aku harus menikah lagi? Aku harus bagaimana Tika? Harus bagaimana? Gimana nasib anakku nanti? Racau Indah dan tangisan Indah begitu pilu. Pasalnya, apa yang diucapkan sahabatnya itu benar-benar membuat dia ketakutan. Indah, sudah ya. Aku tahu ini pilihan yang sangat membingungkan. Aku juga bingung kalau sudah kayak gini. Iya, nggak apa-apa kok Tika. Aku harus cari cara lain supaya Indah tidak jadi menikah dengan Juragan Satrio, batin Tika. Sedangkan di rumah megah tersebut ada yang sedang berbahagia. Akhirnya kau menjadi milikku juga Indah, ucap Juragan Satrio. Prok, prok, prok. Seseorang menepuk-nepuk tangannya. Bagus. Apa kau menyukainya suamiku? Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya Mas Erlan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.